Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yolanda Rakatiwi, mahasiswa program Doktor Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Yang saya hormati Bapak Profesor Jainal Arifin sebagai dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tematik Komunikasi. Di sini saya akan memaparkan tentang amanah jujur itu bermoral dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 72. Nah, amanah sendiri terdapat dalam akhlak, yaitu nilai-nilai utama pada BUMN. Akhlak itu sendiri adalah amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Amanah itu sendiri yaitu memegang teguh kepercayaan yang diberikan, kompeten yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, harmonis, saling peduli, dan menghargai perbedaan, loyal, berdedikasi, dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Kemudian yang terakhir adalah kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Nah, contoh perilaku akhlak amanah memenuhi janji dan komitmen. Jujur dan dapat dipercaya, kemudian disiplin dalam mematuhi aturan dan kebijakan perusahaan. Selanjutnya disiplin, hadir tepat waktu. Lalu konsisten antara ucapan dan tindakan sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Kemudian amanah bertanggung jawab atas tugas keputusan dan tindakan yang dilakukan. Mengambil keputusan dengan resiko yang terukur, menyelesaikan pekerjaan secara tuntas dan akurat, selanjutnya berani menanggung konsekuensi atas tindakan atau keputusan yang dibuat. Nah, selanjutnya amanah dalam berpegang teguh kepada nilai moral dan etika, yaitu memegang teguh pendirian yang diyakini benar sesuai dengan nilai-nilai perusahaan dan yang berlaku di masyarakat. Nah, itu berhubungan dengan akhlak, yaitu nilai-nilai utama pada BUMN. Selanjutnya, kejujuran itu diartikan sebagai sikap lurus hati, tidak berbohong dan dapat dipercaya. Kejujuran merupakan salah satu nilai-nilai dasar Pancasila yang terkandung dalam sila pertama dan sila kedua. Kita yang meyakini Allah itu ada, pasti akan melakukan kejujuran kapanpun dan dimanapun. Kejujuran merupakan hal yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kejujuran itu diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Masyarakat yang jujur akan saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Masyarakat yang jujur juga akan lebih mudah untuk bekerja sama dan mencapai tujuan bersama. Nah, di sini sudah jelas Pancasila sendiri telah memberikan penjelasan bahwa kejujuran itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 72, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum
Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawjan azima. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dan kemenangan yang agung. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Dalam surah Al-Ahzab ayat 70, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Perkataan yang benar adalah iman kepada Allah, pemilik alam ini. Berterima kasih kepadanya dengan menghormati rambu adalah satu etika wajar dalam hidup. Tetap bertakwa dan tetap jujur. Ciri-ciri orang yang bertakwa menurut Hasan Al-Basri, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mempunyai tanda-tanda di mana dengan tanda-tanda itu maka mereka pun dapat dikenali. Jujur ucapannya, menunaikan janji, menyambung silaturahmi, menyayangi orang-orang lemah, tidak berbangga diri dan tidak sombong, mencurahkan kebaikan, tidak menampakkan kehebatannya di hadapan manusia. Baik akhlaknya dan keluasan akhlak yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Pendidikan hanya sebagian yang diperlukan dalam hidup. Hal lainnya integritas, kejujuran, disiplin, dan kesungguhan. Di sini dapat kita simpulkan bahwa ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ucapkanlah perkataan yang benar. Maka kita harus jujur dalam melakukan segala sesuatu dalam kehidupan. Selanjutnya dalam surah Al-Ahzab ayat 71 yang artinya niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Kemenangan itu adalah keselamatan atau tercapainya keinginan dan cita-cita mukmin yang sesungguhnya setelah dia memasuki jalan yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah. Dua manfaat dari takwa dan jujur yaitu memperbaiki amal dan mengampuni dosa. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa dengan kejujuran itu sendiri maka akan membawa kehidupan yang damai, akan memberikan keselamatan, kesejahteraan, kemudian kita sendiri akan hidup nyaman dan tentram. Dalam surah Al-Ahzab ayat 72, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu.
dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Berat, lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat jolim dan sangat bodoh. Bila manusia berbuat yang baik, yang terbaik dengan karunia Allah, ia akan mendapatkan kemenangan. Meskipun sebaik-baik perbuatan manusia, tidak lebih adalah kebaikannya yang tidak seberapa. Nah, amanat itu sendiri, takwa dan jujur, jalan hidup agar tidak teraniaya dan menganiaya. Menepati janji dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Artinya di sini bahwa manusia, walaupun manusia itu sering khilaf ataupun sering melakukan kesalahan-kesalahan, tapi jika manusia itu menaati peraturan dari Allah, kemudian mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan berlandaskan Al-Quran, pedoman hidup umat Islam, maka manusia itu sendiri akan mendapatkan yang terbaik, kemudian akan mendapatkan karunia dari Allah. Nah, kesimpulan dari amanah jujur itu bermoral adalah tetap bertakwa dan tetap jujur. Kemudian dua manfaat dari takwa dan jujur. Amanat takwa dan jujur, jalan hidup agar tidak teraniaya dan menganiaya. Pancasila dan Al-Quran telah menjelaskan bahwa ketika kita jujur dalam kehidupan sehari-hari, maka kita menjadi manusia yang hidupnya nyaman, kemudian kebahagiaan juga akan tercurahkan kepada kita. Karena dalam hidup kunci utamanya adalah jujur. Kejujuran itu merupakan pintu pertama menuju kedamaian. Terima kasih. Inilah pemaparan dari saya tentang amanah jujur itu bermoral. Jika ada kesalahan atau kekilafan, mohon dimaafkan, karena kekilafan dan kesalahan hanya milik manusia. Dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Bapak Profesor Jainal Arifin, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.